Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel RPM Jawa. Kali ini kita akan pada video kali ini kita ada Honda Beat ini ya, Honda Beat New 2020. Dengan permasalahan ini CVT-nya kasar. Jadi bagian CVT-nya itu berisik saat mau angkatan. Saat pertama mau angkatan itu bunyi cicit berisik. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Nah, seperti itu ya lur. Ini sudah saya lepas tadi ya lur. Wow. Ini sepertinya kok bau-bau mencurigakan ini. Kondisi badannya nggak sesuai seperti yang semestinya ya. Ini banyak hal-hal yang mencurigakan nih. Sebenarnya ini motor baru ya lur ya, baru setahun mungkin ya. Ini Beat 2020. Ini setelah saya bongkar, kita lihat ya. Di sini ini tadi belum saya bongkar ya. Ini ada ganjalan ring seperti ini. Ini jelas bukan bawaan pabrik ya. Ini jelas ganjal buatan, ini buatan sendiri. Ini diganjal pakai ring. Oke, kita akan bahas kenapa kok ini ada pengganjal ring di sini ya. Oke, langsung kita cek aja satu-satu. Untuk rumah rollernya ini ya. Kita ambil dulu rollernya. Ini rollernya sudah pernah diganti ya. Ini ada 6 biji, cuma barangnya berbeda. Satu yang ini lubangnya kecil, yang sini lubangnya besar ya. Ini pertanda yang ini ori, bawaan motor, dan yang ini imitasi atau barang KW ya. Ini untuk supaya biar ringan, untuk tarikan awalnya biar enteng. Tapi untuk kelas motor baru ya, baru umur setahun, itu belum perlu sebenarnya, nggak perlu ya di seperti ini ya, karena cuma buat harian, pemakaian juga pemakaian cewek
pemakaian wanita buat sekolah. Sebenarnya nggak perlu belum ya, bukannya nggak perlu sih, belum perlu ya dilakukan seperti ini ya. Ini sayang barang orinya. Oke, roller kita taruh dulu. Kita lihat plat rumah rollernya. Nah, ini sepertinya juga pernah diganti ini ya. Ini barang KW ini. Soalnya kalau dilihat dari sini materialnya atau bahan platnya ini kelihatan sekali ya. Kalau ini tuh barang KW, bukan bawaan motor. Dan dari segi beratnya itu ini enteng sekali nih. Kayak platnya itu lebih tipis itu loh. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk rumah rollernya. Untuk rumah rollernya sepertinya juga KW ini. Ini barangnya asli tapi mungkin pernah diganti ya. Kalau dilihat dari sini itu seperti barang imitasi, seperti barang tiruan gitu loh. Oke, nanti kita akan cuci dulu biar lebih jelas ya. Tapi ini barangnya barang ori kayaknya, cuma entah itu bawaan motor atau pernah diganti ori-ori tiruan atau CKD, itu saya juga kurang tahu ya. Nanti kita cek lagi. Untuk kipasnya ini asli ya, ini ori bawaan. Kemudian untuk mangkok gandanya, mangkoknya ini ori sepertinya ya. Ini masih ori bawaannya. Kemudian untuk bagian, nah bagian ini bagian CVT belakang ya. Ini CVT belakang saya pastikan ini KW. Ini pernah diganti, ini imitasi, ini barang imitasi. Ini pasti saya yakin 100% ini barang KW, karena bisa dilihat untuk ini rumah kampasnya ini ada kode ini K25. Cuma dari segi apa ya, fisiknya itu pembuatannya ini kurang rajin itu, beda sama untuk yang ori-ori bawaan. Karena kalau ori bawaan materialnya itu lebih halus, catnya lebih pekat, lebih gelap ya. Untuk kampasnya juga sini material untuk aluminiumnya ini lebih halus ya. Kalau ini kasar seperti kulit jeruk. Kok kita akan buka dulu untuk kampas gandanya ya, nanti kita lihat lagi ya. Ya, ini sudah terlepas ya lur. Oke, kita di bagian kampas ganda dulu ya. Waduh, ini pasti 100% ini KW kampasnya. Nah, ini juga KW CVT nya. Ini kita bersihin coba. Dilihat dari tanggal spare partnya saja sudah kelihatan ya kalau ini tuh bukan bawaan motor. Ini di sini tertulis 2018 bulan 1 tanggal 18.
sedangkan untuk motornya ini sendiri aja tahun 2020 lur. Masa spare part tahun 2018 kan nggak mungkin, nggak masuk akal lah. Untuk kondisinya kira-kira seperti ini ya, kondisi CVT-nya ini. Untuk penyebab bunyi berisik yang tadi itu salah satunya ada di sini, di bagian CVT belakang ini. Kenapa kok sampai suaranya berisik? Karena pelor yang ada di dalam sini itu pasti kering, nggak ada apa stand padnya, itu nggak ada grease-nya. Nanti kita akan coba buka ini ya, seperti ini ya lur ya. Setelah dibuka ya, nah untuk penyebab bunyi berisik itu ada di sini. Ini ya, di sini ini karena kurang pelumasan, grease-nya kurang yang ada di sini, jadi itu menimbulkan suara berisik ya. Karena untuk ini pelornya yang ini, oh ini sudah jatuh. Untuk pelornya yang ini itu mentok ke sini ya, mentok ke penutupnya ini. Nah ini kelihatan ya, aduh jatuh. Ini lur, ini yang suara berisik ini berasal dari sini. Ini bekas mentok ini ya lur. Ini pelornya yang ini mentok ke sini, itu yang menimbulkan suara berisik. Oke, kita akan bersihin dulu ini ya, kemudian kita nanti akan cek lagi. Apa kita bahas sebentar ya. Setelah saya melihat semua isi dalam CVT-nya ini, sini ya, terus ini, terus roller, ini semua yang terpasang pada sepeda motor ini, pada Honda Beat ini ya, ini Beat tahun 2020 ya. Ini spare part atau bagian CVT-nya nih yang terpasang semua barang KW. Kok bisa seperti ini? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Untuk sementara ini feeling saya ya, ini feeling saya, ini motor bekas dioplos. Nggak tahu, cuma nanti saya akan tanya dulu sama yang punya. Ini motor beli baru apa beli second? Kalau beli baru ini dipastikan ulah bengkel nakal ya. Tapi kalau ini beli second ya kemungkinan yang pelakunya itu ya pemilik motor yang lama, pemilik yang sebelumnya. Karena nggak cuma bagian ini aja lur. Ini tadi saya juga diminta untuk benerin shockbreaker ya. Ini shockbreaker depannya juga mati keras. Nah setelah saya bongkar, saya tadi kaget. Ini saya bersihin dulu. Untuk shockbreakernya ini apa nih? Ini shockbreakernya KVB. Kalau KVB pertanda ini shockbreaker punya Vario lama, Vario karbu ya. Untuk bus velgnya juga seperti ini. Ini bagian cakram masih bawaan. Untuk yang sebelah kiri ini ganjal pakai seperti ini. Ini jelas bukan bawaannya ya lur. Itu pertanda ini juga bekas ditukar. Kemudian balik lagi ke CVT nya.
besar kemungkinan kalau semua ini mungkin bisa aja kan bawaan yang spare part yang asli rusak terus diganti baru. Tapi untuk motor-motor baru berumur setahun itu sepertinya nggak mungkin ya lur. Rusak itu loh, nggak mungkin bisa langsung ganti semua gitu. Pasti masih salah satu itu masih bisa ada yang bisa dipakai. Nah yang pasti untuk feeling saya ini ditukar ya, jadi spare part yang ini yang bawaan motor itu dilepas, dicopot semua, terus dimasukin spare part gawi. Nah untuk masalah ini pengganjal ring yang di sini ini ya, ini kan harusnya nggak ada ringnya. Nah ini sepertinya untuk bos rumah rollernya ini kurang panjang mungkin. Oke, kita akan bersihin dulu ya, nanti kita akan ngobrol juga sama yang punya motornya. Oke, simak terus videonya. Oke, setelah dibuka lur, kondisinya sangat memprihatinkan. Ini pernya hancur, berantakan kayak gini ya. Dan tadi pernya diganjal pakai roller bekas ya. Ini pengganjalnya rollernya 5 biji, nggak tanggung-tanggung. As juga baret semua. Sebetulnya punya Vario lama ini KVB, padahal motornya Beat New, berarti ini pembuatan tahun 2020 ya. Oke, ini kita akan benerin nanti ya, ganti per, ganti seal, ganti oli. Oke, ini nanti kita lanjut lagi ya lur setelah semua dibersihin ini. Oke lur, lanjut lagi ke video ya. Ini bahan-bahannya sudah saya bersihkan semua, tinggal nanti perakitannya aja. Ini ya terpaksa mau dipakai lagi, mau cuma nanti dibenerin aja ya, biar nanti nggak bersuara berisik seperti tadi ya. Untuk soknya juga udah saya siapin tadi, untuk oli, asobeker, terus baut. Ini baut sok karena baut yang di itu T nya nggak ada satu, tinggal dua aja. Seal juga udah saya belikin. Kemudian ini kancingan seal shocknya tadi udah juga nggak ada, nanti kita akan pasang. Oke, untuk perakitannya nggak akan saya rekam ya lur, karena ini pasti makan waktu yang lumayan, nanti videonya akan jadi terlalu panjang ya. Nanti akan kita lihat lagi untuk hasilnya seperti apa. Oke lur, kembali lagi ke videonya ya. Ini semuanya sudah terpasang, mesin juga sudah saya pasangin semua untuk bagian CVT nya. Tadi juga sudah saya lakukan pergantian oli mesin, karena kemarin ternyata itu oli mesinnya habis. Untuk shockbreakernya juga udah saya pasang. Sekarang kita tinggal coba jam mesinnya ya, apakah masih berisik atau sudah halus ya. Untuk kemarin kan saat gas ditarik itu bersuara berisik. Oke, akan saya nyalakan ya.
seperti itu ya lur, untuk suara berisik yang kemarin sudah hilang ya, berarti penyakitnya sudah sembuh. Oke lur, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi pengingat ya untuk lebih berhati-hati dalam membeli motor second ya. Jangan lupa subscribe ya, agar kedepannya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputar perbengkelan. Kemudian like videonya, share, dan komen jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.